Istilahnya mau jadi partner bisnis dulu kan. Semua itu ada ada langkah-langkahnya. Masa mau nembak langsung? Kan enggak lah. Kalau emang udah ini tempat saya ajak sana ya. Baru kita menuju ke coba kita kalau jadi satu. Ada rahasia nggak di balik bebek yang lembut, enak, nikmat itu? Rahasianya ikhlas. Masaknya tuh dengan hati. Masaknya dengan hati dia lembut. Pasti lembut. Kalau masaknya kasar, alot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cukup unik dan menarik. Ini pertama kalinya nih menghadirkan sahabat yang bekerja di bidang kuliner. Kulinernya pun nggak main-main ini ya. Sahabat Yes Podcast kalau lewat di Jalan Ahmad Yani ya. Ini pasti lihat ada, memang belum terlalu lama ya, tapi ternyata sudah rame ini. Lesehan 7 Sambal. Saya bersama ownernya ini. Ini perkenalkan dua orang sahabat saya ini, ada Bang Hendra Wijaya dan Mbak Arjuna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir berbagi cerita, berbagi inspirasi di S Podcast. Nah, kita akan berbincang hari ini bagaimana sebetulnya industri kuliner yang ada di Mataram. Tentunya ini dalam rangka kan kita sebagai penyangga. Ya, Mataram adalah sebagai penyangga industri ataupun pariwisata yang ada di seluruh Lombok ya. Jadi orang pun liburan bahkan nginepnya pun kan di Mataram. Kalau lapar mau kemana lagi kalau bukan ke lesehan ya, ke restoran. Banyak tempat-tempat lesehan, tempat makan lah. Betul. Nah, salah satunya yang unik dan saya pun udah 2 kali ke sana. Kirain belum pernah datang. Tinggal yang ketiga. Nah, nanti lagi yang ketiga ya, kita akan ke sana lagi. Oke, lesehan 7 Sambal ini memang menurut saya cukup unik. Dan ya jujur saya pun yang pernah ke sana ya, betul. Kita diminta kembali lagi ke sana. Beda rasanya. Ya, memang beda dengan 7 Sambal yang ada. Ternyata satu porsi nasi yang disediakan itu nggak cukup. Itu udah biasa. Serius, saya sampai ngantri cukup lama kan waktu itu bersama teman-teman yang itu rame soalnya. Ya, ketika rame banget itu. Bulan puasa juga pernah datang. Buka puasa rame banget gitu. Nah, memang ya kita harus bersabar ya, melatih sabar. Ternyata ya kenyambuk membahas itu ya baik gitu. Oke, Bang Hendra, memulai membidik ini atau melihat kuliner ini sebagai sebuah bidang apa ya, cukup menarik lah untuk apalagi memilih 7 sambal. Tapi beneran loh, beneran ya 7 sambal yang dihadirkan karena saya sudah merasakan 7 sambalnya itu. Ya itu yang membuat unik dan belum pernah memang saya temukan di NTB. Di Lombok itu yang menyediakan 7 jenis sambal. Dapat wangsit dari mana Bang Hendra? Ya, jadi ceritanya dulu waktu masih pacaran sih sama tahun berapa sebelum Masehi ini pacaran? Baru berapa bulan? Jadi tahun kemarin lah saya ketemu sama dia pertama. Jadi saya ketemu, saya tukeran nomor WA. Setelah itu udah lama nggak ketemu. Jadi setahunan lah saya nggak pernah ketemu. Cuman tiba-tiba dia chatting ya, WA. Iya. Ada apa itu? Ini. Bang, nggak mau beli makan nih, dia bilang. Nggak mau pesan makanan, apa? Saya bilang, macam-macam apa? Bisa nggak kamu buatin saya bebek? Saya bilang. Saya kan suka, pecinta bebek saya. Nah, terus bisa. Akhirnya saya coba buat. Dia buat. Cicip, lumayan enak nih, gitu kan? Rupanya. Jadi beda di tempat-tempat lain pun belum ada. Saya coba lagi 1 minggu kemudian. Konsisten nggak? Itu dia. Perlu diuji konsisten itu. Jadi rasa ini tetap nggak, konsisten nggak rasa yang dia buat ini. Ternyata masih sama. Terus yang ketiga sudah beda lagi wacananya. Yuk kita keluar ngopi-ngopi. Ngajak keluar kandang ini. Ada apa ini, udah berani aja. Masa Covid itu. Iya. Masa pandemi lah. Jadi daripada kita juga
kesana kemari kan mending sudahlah kita keluar untuk ngopi santai kan. Cari suasana baru lah. Iya. Oke ya. Memang sebelumnya belum ada rencana sih untuk ini itu belum ada. Karena memang ketemu nyambung ya. Saya ini bingung kan. Jujur aja Mas ya. Saya mungkin ini baru pertama saya mau usaha yang sendiri ini baru pertama lah. Oke. Nah, dulunya saya juga pernah di travel. Ya. Sama kakak saya juga. Nah, yang sekarang ini saya usaha sendiri. Nah, ini mau nyoba sendiri sudah ya. Keluar dari zona nyaman bersama-sama ya. Ya. Jadi saya mau nyoba apa kira-kira. Saya bisa masak, dia pun bisa masak. Nah, masakannya saya udah cicip sendiri kan. Cuman kita kolaborasi. Misalnya, oh ini kurang ini sedikit, ini kurang ini. Coba masak lagi, saya bilang gitu. Setelah dicoba-coba, ya ini dapat pas. Udah. Ini kamu pertahankan. Terus mau buka usaha nggak? Saya bilang gitu. Nggak ngajak dulu yang ke yang lain itu. Belum, tiba-tiba usaha aja gitu. Belum. Jadi istilahnya mau jadi partner bisnis dulu kan. Semua itu ada ada langkah-langkahnya. Masa mau nembak langsung? Kan enggak lah. Jadi saya coba mau bisnis kuliner. Bagus sebenarnya ini saya bilang, cuman pas saya ajak jalan, saya lihatlah tempat di sayang-sayang itu. Ya, tempat yang sekarang ya. Kita ada tempat memang kan, jadi sempat dipakai 2 lesehan. Nah, sudah saya lihat mangkrak lama, saya ada tempat nih, mau nggak buka? Saya bilang gitu. Mau? Dia bilang. Sudah. Kalau emang iya, udah ini tempat saya ajak sana baru kita menuju ke coba kita kalau jadi satu. Aduh, ini asli modusnya ini bisnis ya. Keren-keren. Ya kan. Jadi apalagi gitu loh. Saya juga betul. Dunia yang lain-lain sudah bosan lah. Kita bilang bosan ya gimana? Kita masih hidup, Mas. Jadi kalau kita bilang bosan atau mau berhenti juga harus melangkah lah. Iya, betul. Jangan berhenti melangkah ya. Kan? Oke, betul. Ada habisnya kalau dunia yang lain-lain. Ya. Jadi saya kepingin ada yang coba kita jalan lurus lah. Kira-kira apa kita pakai usaha. Selama ini saya nggak pernah. Kalau orang Lombok bilang tuh penyembih doang. Istilahnya tukang ngabisin. Ya, tukang habis ya. Iya, jadi saya enggak pernah mikir kan. Karena emang buat siapa gitu loh. Jadi saya senangkan diri saya, apapun yang saya lakukan. Yang penting saya tidak pernah merugikan orang lain. Itu saja. Itu prinsipnya ya. Itu prinsip saya. Akhirnya bersepakat lah. Ya, sepakat. Saya bilang, ayo kita nikah. Setelah itu baru kita buat tempat usaha ini kita jalanin. Sambil jalan gitu. Mbak Arjuna gimana nih? Ini pertama kali curiga nggak disuruh masakin bebek gitu? Sempat naruh curiga nggak? Enggak ya? Ya biasa kan karena waktu masa pandemi itu memang jualan online bebek ini. Tapi sebenarnya memang ada basicnya. Sebelumnya itu memang kita di Sumatera, karena asli orang Sumatera nih. Emang buka usaha tuh sudah pernah. Oh gitu. Catering udah pernah. Itu pun berawal bukan belajar, emang hobi makan. Ini senang kalau orang hobi makan terus hobi masak itu enak lagi. Saya hobi makan, dia hobi makan, saya hobi masak, dia pun juga hobi masak. Ya memang jualan, Bang mau beli bebek nggak gitu? Ayo coba. Ya itu awalnya. Terus bisnis sudah mulai nih. Udah sepakat membuka bisnis bersama. Berapa lama setelah lesehan itu dibuka kemudian menyatakan mengajak? Enggak, jadi sebelum buka lesehan, sementara itu setengah perjalanan baru kita nikah. Setelah menikah itu sudah ready. Ibarat rumah itu kan bangun pondasi dulu, Mas. Bangun pondasi. Mantap. Selebihnya kan kalau mau bagus tuh tinggal dipoles saja. Ya, ini cocok ilmu BKKBN. Jadi kalau BKKBN ini disiapkan dulu ya. Jadi ketika nikah. Saya program Betul, di program kan betul ini. Seminggu ya, betul. Seminggu setelah menikah kita langsung soft opening. Kita soft opening aja.
Iya, dan saya pun ketika ngelihat spanduk shop opening itu pun pas saya lewat itu, wah kayaknya ini ada tempat baru ini saya bilang. Jadi kita kenapa juga nggak grand opening? Kan itu juga masih masa pandemi lah. Iya betul. Masa masih pembatasan ya. Pembatasan. Jadi kalau kita mau nunggu kan masih lama, Mas. Betul. Saya bilang, udahlah mah kita buka aja, kita soft opening aja lah sambil berjalan. Iya. Nah, pasti nanti semakin hari ini kan berkurang lah. Betul. Pandemi ini juga pasti akan hilang. Ya, trennya kan makin menurun kan. Orang yang intinya orang sudah kekhawatiran masyarakat ini udah makin menurun ya. Dan tren itu cukup bagus buat bisnis-bisnis seperti ini gitu ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya ini, menemukan nama 7 sambal ini. Ya, ini dari mana ini 7 sambal ini? Kira-kira kita kan mau konsep nih di luar dari orang ya. Kita beda sendiri. Ya. Apa kira-kira nama lesehan? Harus ada angka 7 nih, bagus katanya. Oh gitu. Iya. Karena 7 itu adalah apa ya? Kalau bagi saya sih, nggak tahu orang lain kan. Ya, 7 itu tujuan. Tujuan. Sangat berarti. Berarti harus ada angka 7. Akhirnya saya bilang begini. Keren. Ya. Gimana 7. Kalau kita jualan bebek utuh atau ayam utuh, kita berikan 7 jenis sambal. Saya bilang itu unik. Iya. Tidak ada orang yang seperti itu kan. Bagus juga, boleh. Tapi membayangkan nggak kerepotan harus dalam satu itu harus menyiapkan 7 jenis sambal berbeda gitu itu. Jadi kan porsinya juga sesuai takaran karena takaran masing-masing. Jadi dan kita memang kalau kita mau bilang itu ribet, itulah resiko. Ini dia maksud saya kan. Resiko dari kita pedagang, penjual. Ini kan bagian dari inovasi. Ya, inovasi dari yang sudah ada, kuliner-kuliner atau lesehan yang sudah ada, berani berinovasinya adalah di 7 sambalnya itu menurut saya. Ini memang belum ada gitu. Nah, saya pun membayangkan ketika harga cabai naik. Ya, memang sih. Nah, kalau kita lihat harga cabai ini melambungnya gila-gilaan ya, Mas. Apalagi kita ada cari cabai rawit hijau Jawa itu susah, susah jarang. Bukan hanya cabai merah ya, ini ada cabai rawit hijau. Jadi kita banyak jenis cabai yang kita pakai. Semua jenis cabai kita pakai. Semua jenis cabai sebenarnya kita tuh juga untung sebenarnya kan dengan pandemi seperti ini tuh untung juga karena semua jenis cabai kita pakai. Iya, jadi kita nggak istilahnya kalau mau dibilang nggak ngaruh pasti ngaruh lah dengan harga. Cuman kita ada satu itu yang kita buat di sambal hijau itu pakai cabai rawit hijau Jawa itu agak sulit. Nah, banyak orang nggak tahu ternyata ya di Lombok. Betul. Itu benar-benar cabai jadi hijau ya, betul. Rawit hijau. Ya, lebih gampang kita nyari sesuatu yang ini daripada cari inden dulu kita. Inden. Kalau kita mau beli motor pakai inden, Mas ya. Inden ini betul-betul pakai. Langka banget gitu. Ya. Terus solusinya gimana nih? Yang pasti kan itu akan suatu saat akan menjadi kendala besar kalau memang itu besar terus yang dihadapi. Jadi selama ini alhamdulillah kita selalu ada dapat. Nyetok beli banyak, nyetok dia. Mending kita nyetok. Ya memang kalau cabai rawit hijau Jawa ini untuk dia rusak itu agak lama. Jadi dia masih tetap segar aja gitu. Jadi kita bisa nyetok. Nyetok. Cuman pernah satu kali itu kita nggak dapat. Akhirnya kita ganti dengan sambal tomat aja. Tapi banyak juga yang suka. Wah, ini sambal tomatnya enak nih. Nah, yang penting jumlahnya 7. Yang penting 7 jenis tidak yang sama. Nah, gitu. Jadi saya bilang sama konsumen juga, ini mohon maaf sambal hijaunya mungkin nggak ada, saya ganti pakai sambal tomat. Tapi setelah dia coba, loh ini enak juga gitu loh. Ada yang pesen juga itu. Ya, jadi kan kita memang mau beda tetap 7 jenis. Betul. Kalau kita mau ngikutin sambal, Mas, mungkin puluhan, mungkin ratusan jenis sambal yang orang juga bisa buat. Dia buat begini, dia kasih nama sambal apa, entah yang buat kan. Betul. Tapi dengan 7 jenis ini pun menurut saya ini kan sudah unik banget gitu. Dalam satu masakan kita bisa mencoba 7 rasa sambal gitu. Nah, itu unik. Dan sekarang ada rahasia nggak di balik bebek yang lembut, enak, nikmat itu? Rahasianya ikhlas. Masaknya tuh dengan hati. Masaknya dengan hati dia lembut. Pasti lembut. Kalau masaknya kasar, Mas, alot dia.
Jadi masak itu dengan penuh hati, ikhlas. Pasti lembut. Oke, jadi itu rahasianya ternyata ikhlas. Itu ilmu yang paling sulit itu. Mas kan 2 kali udah kesana kan? Iya, saya 2 kali sudah saya bilang waktu itu. Itu bebek tidak kita presto, tidak kita ungkap, tapi bisa lembut. Serius, lama kok. Tulangnya itu sampai hampir ya tulang yang paling besar 25 menit itu Mas. 25 menit. Masaknya nggak lama juga itu. Nah di situ ada rahasia. Jadi rahasianya itulah tadi keikhlasan. Saya yakin semua chef memiliki rahasia ya. Nah ternyata yang dibilang sama di lesehan 7 sambal ini ternyata yang paling besar rasanya adalah ikhlas. Nah teman-teman ikhlas. Ini akan pasti menghasilkan sesuatu yang istimewa nanti ya. Kita jalani ikhlas. Betul. Nih Bang Hendra, melihat persaingan ini, bolehlah kita sebut persaingan, kan ada sekian sekian tempat kuliner nih. Bahkan yang berlabel bebek pun mohon maaf ada beberapa gitu. Bahkan ada yang buka cabang gitu kan. Bagaimana sebetulnya Bang Hendra melihat ini berarti makin positifnya ya, makin banyak orang suka bebek. Gitu loh. Makin banyak warung bebek itu berarti kebutuhan akan bebek atau masakan yang berdasarkan bebek ini makin digemari masyarakat gitu. Nah, dengan demikian kan orang banyak buka juga. Belum lagi yang yang di pinggir jalan, warung tenda. Ya, warung tenda itu kan banyak juga saya lihat gitu. Nah, melihat persaingan seperti itu, apa yang Bang Hendra, inovasi yang Bang Hendra bisa lakukan? Jadi yang pertama gini Mas, kalau saya tidak pernah menganggap semua usaha itu persaingan. Ya, karena setiap orang kan sudah diatur lah rezekinya. Betul. Cuman kalau di tempat lesehan saya ini, bedanya itu ini bukan saya ngomong ya. Kita punya tempat usaha itu tidak boleh membicarakan tempat usaha orang lain. Betul. Cuman konsumen yang ngomong sama saya. Ini yang di 7 sambal nih bebeknya amisnya nggak ada, empuknya dapet, rasanya enak. Ya alhamdulillah. Nah, saya cuma bilang gitu aja sih. Kalau untuk kita merasa persaingan, malah kita bingung sendiri Mas. Iya. Nanti alot bebeknya Mas. Jadi kita harus ikhlas gitu. Awal buka usaha itu memang kita cari beda daripada yang lain. Jadi itu memang pembeda ini yang akan menjadikan jadi identik unik. Lesehan di Lombok ini kan seperti ayam taliwang. Jadi kalau ada tamu mau dari luar pulau atau luar negeri, mereka kan mencari khas kan. Betul. Mencari ayam taliwang. Nah di sini saya udah berani aja buka. Yakin aja gitu. Kita bismillah. Kan diawali dengan bismillah semua. Betul. Nah, saya cobalah seperti ini yang beda konsep. Jadi yang mohon maaf yang berbau mungkin masakan Lombok saya nggak ada. Kayak lecing apa itu kita nggak ada. Nah, mungkin yang masakan kayak cah kangkung atau mis kangkung itu sudah umum. Nasional lah ya. Masakan nasional. Cuman memang kita lebih fokus ke bebeknya ini. Bebek utuh dengan 7 jenis sambal. Rahasianya di ilmu ikhlas. Dan kenapa bisa lembut ya juga ketika yang kedua kalinya ke sana saya itu bersama teman-teman gitu. Sampai disitulah kita pun yang makan itu mohon maaf kita juga belajar ilmu ikhlas. Ikhlas mau nambah tapi nggak ada. Bukan nggak ada, agak lama ya. Iya. Waktu itu pas datangnya rame. Bebek aja indan dulu. Nah kita gini Mas. Ya terus coba. Gimana nih kalau ini kan kita ngeliat ini kan larinya ke industri peternakan kan. Industri peternakan bebek akhirnya stok bebek yang harus disediakan. Ternyata berarti yang menyediakan bebek ini berarti ada banyak tempat yang ada di NTB ini atau memiliki tempat tersendiri pengembangannya. Jadi peternak bebek ini sebenarnya banyak Mas. Cuman di lesehan kami ini, lesehan 7 sambal ini kita konsepnya juga semua makanannya fresh. Jadi saya tidak ada yang frozen. Jadi ini jaminan. Tidak ada yang di frozen ya. Tidak ada frozen. Jadi saya fresh. Jadi misalnya saya pagi masak, saya perkirakan aja hari ini. Kita kan masih baru juga nih, baru 4 bulan. Ya kita perkirakan. Kira-kira hari ini bebek berapa? Main feeling aja. Berapa?
Nanti kira-kira kalau dia sore sisa 2 atau 3 ekor, saya sudah telepon lagi. Telepon tolong antarin saya bebek. Itu fresh lagi. Agak repot sedikit. Jadi terus di lesan kami juga bebeknya itu udah bersih, datang itu udah bersih. Itu pun masih kita bersihkan lagi sampai bulu-bulu kecil pun kita. Itu yang proses membuat lama sebenarnya. Kalau masaknya sebentar. Yang proses lama itu mencabuti bulu-bulu yang kecil. Padahal itu hitungan sudah bersih loh. Saya rasa itu bagian rahasianya juga ini. Iya. Jadi saya lihat keikhlasan karyawan saya, Mas, yang untuk nyabut bulu itu. Ternyata mereka ikhlas, jadinya empuk juga bebeknya. Oke. Nah kan sering saya melihat saya berteman dengan Bang Ocong, kemudian ngelihat postingannya jam segini Bu udah habis saya WA dia. Udah habis Mas, telat mesen, aduh. Yo, gimana sih sebenarnya? Saya bilang saya sampai nanya. Oh, memang nggak bisa, kita hanya patok sekian per hari, kita nggak berani banyak, gitu karena masih. Memang awal-awal kita gitu. Jadi setelah itu kita lihat perkembangan, masak 2 kali sehari. Kita coba tambah. Cuman nambahnya itu pun kita lihat kan waktu ini dari jam berapa sampai jam berapa. Kita last ordernya jam 9, Mas. Last order jam 9, memang kita tutupnya jam 10. Nah, nanti kita perkirakan misalnya pun ada lebih dari makanan itu, ikhlasnya saya berikan ke karyawan buat pulang. Itu. Jadi nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada. Ya, disinilah kita belajar rahasia, di sini kita belajar keikhlasan, betul-betul melayani dengan hati, mencabut bulu bebek. Bulu bebek ya, mencabutnya, kemudian itulah rahasia-rahasia yang sudah diterapkan di Lesehan 7 Sambal. Kemudian ini Mbak Arjuna nih mensupport suami dengan ini kan hobi sama. Sebentar loh Mas, saya potong sedikit aja ya. Ya, saya siap. ngopi ya. Oke, silakan. Saya juga mau kalau gitu, kita ngopi dulu. Banget nih. Ya, ayo kita ngopi dulu. Nah, kita lanjut. Sudah ngopi. Ya, mensupport suami dengan hobi sama gitu. Sama-sama hobi masak, kemudian memiliki giat yang sama, suka bisnis kayak gini. Menemukan kendala-kendala nggak di misalnya nih masalah selera? Siapa tahu seleranya Bang Hendra ini ternyata tinggi sekali gitu masalah rasa masakan. Untuk sejauh ini ya enggak ada sih. Nggak ada ya. Bahkan dia bilang apa yang dia masak enak aja, dia bilang. Modus itu. Dia bilang semuanya enak, tapi beneran nggak? Tapi kalau emang ada rasa kayak mungkin ya. Keasinan atau ini kurang asin atau apa, selalu Bang cicip dulu. Nah jadi saya ini juga jadi dari kakak kita sekeluarga bisa masak sih, mau laki mau perempuan. Keluarga hobi masak. Saya keluarga hobi masak. Jadi kakak saya juga pernah buka mau makan apa. Itu nelpon, kamu di mana Hen? Kesini dulu. Kenapa? Cicip dulu. Jadi masalah tes itu saya yang disuruh, saya cicip. Oh ini kurang ini. Oke, udah. Makan apa ya? Wah, luar biasa. Mertua nih. Mertua itu memang orangnya pinter masak. Ya sangat jarang dia muji masakan orang. Tapi alhamdulillah. Ini dipuji. Jadi saya juga sering dimintain tolong dulu. Sama misalnya ada acara itu sering dimintain tolong masak. Tapi untuk buat rumah makan Umi saya nggak mau. Oh gitu. Jadi kayak catering gitu? Enggak, dia cuma dimintain tolong aja. Mau kalau kayak gitu. Saya bilang Umi tinggal duduk, kita yang ini saya yang kelola apa? Enggak mau. Gimana dari dulu? Dari zaman almarhum bapak sudah minta juga. Udah buka kalau mau buka ini, tapi nggak pernah mau. Cuman kalau mau nolong orang, misalnya ada acara gitu. Bu, saya minta tolong buat ini. Mau dia. Iya. Tapi kalau untuk diarahkan ke bisnis seperti ini itu nggak mau ya. Dia orang minta tolong pun misalnya mau dilebihin nggak mau. Segitu ya segitu, nggak mau dia lebih. Luar biasa. Alhamdulillah. Inilah memang ilmu-ilmu yang kadang ya teorinya gampang, tapi penerapannya memang sangat sulit. Oke, Mbak Arjuna, melihat ke depan ini, ada nggak kemungkinan Lesehan ini dikembangkan lagi nih? Ada ide-ide
yang mau dibocorkan nggak di sini nih ya ke depan untuk mengembangkan? Kalau buat perkembangan sih ya semua orang pasti, apalagi itu dalam bisnis lah ya. Ya. Berapa bulan kita? 4 bulan 4 ya. bulan, baru 4 bulan. Banyak sih. Mungkin kita buka cabang. Jadi udah konsep di udah kepala ada. lah. Tapi sabar. Sebelum kita ngembangkan itu mau buka cabang itu kita ngembangkan yang di tempat awal gitu. Ada sih, pasti ada itu. Apalagi kalau untuk di Lombok, kalau saya lihat sih kuliner tuh bisnis itu masih kurang. Tergantung rasa ya. Kalau masakan kuliner itu pasti banyak. Betul. Tapi rasa itu yang penting. Di dalam gang pun kalau dia enak dicari kan. Oh betul. Kan banyak yang warung-warung di dalam gang karena memiliki taste yang sangat kuat. Ya orang nggak segan walaupun parkir jauh, jalan orang masuk gitu. Nah itu betul. Nah ini memang masalah rasa masakan ini memang cukup unik. Apalagi kita ini daerah wisata. Betul. Ini memang potensi yang ada di NTB ya. Khususnya di Pulau Lombok saya melihat dengan adanya Mandalika, kemudian yang objek wisata tingkat internasional yang kita miliki ini kan peluang cukup besar gitu ya. Melihat peluang ini, Bang Hendra? Saya jadi gini juga. Jadi saya bocorin sedikit nih. Ya, di podcast dibocorin ini ya. Bocorin ya. Jadi kita ke depan ini mau tambah menu. Ada beberapa menu. Menu Ini pun permintaan dari konsumen. Kenapa nggak tambah menu buat ini. Nah, saya bilang kita kedepannya akan tambah menu. Cuman yang rasa beda dengan yang lain juga. Saya nggak mau tambah menu sama dengan yang lain, kan sama juga bohong. Ya, menu yang mau dikembangkan itu ada di tempat lain itu kan? Nah, ini itu yang nggak diinginkan kan? Sama. Kalau bumbu dan masakannya beda dari tempat lain. Ada rahasia masih ya, sabar ya. Kalau mau tahu itu kira-kira kapan itu? Kalau mau dibilang kapan, soalnya ini kita lagi pesan, lagi nyetak nih daftar menu. Aduh. Daftar menu keluar itu segera. Daftar menu keluar segera. Nanti kita akan coba lesehan 7 sambal ya. Kira-kira apa yang baru di situ ya. Nah, untuk ngajak biasanya. Ya, jadi di 7 sambal ini agak beda sedikit karena kita ini orang Lombok kan. Biasanya kalau orang Jawa, Jakarta itu, ayo dong. Jadi kalau orang kita ini pakai daerah sendiri. Dong ayo. Seperti itulah. Dong ayo ke lesehan 7 sambal ya. Oke, menarik. Dong ayo ke lesehan 7 sambal. Nah, ini merupakan tagline-tagline ya daerah kita yang perlu dikembangkan itu Bang Hendra. Jadi ternyata itu rahasia. Saya sebetulnya ngajak podcast ini mau mencari rahasianya. Ikhlas. Enggak tahu rahasia, cuma ikhlas ya. Rahasianya dihilang dan itu yang paling sulit dipelajari. Dan memang kalau lesehan ya bisnis kuliner ini orang bisnis trust. Bisnis kepercayaan. Nggak mungkin orang yang pernah kesana sekali mau kembali lagi kalau tidak ada sesuatu yang unik, yang beda, yang bisa dirasakan ini. Nah, dari komentar-komentar ini kan harus dianggap sebagai sebuah masukan ini, Bang Hen. Jadi orang yang kesana memberi masukan. Nah, seberapa besar Bang Hendra melihat mendengar keluhan, masukan dari konsumen yang selama ini? Ya, selama ini memang ada masukan, terus pujian, itu sudah biasa. Saya sangat berterima kasih kalau ada masukan. Jadi saya bisa untuk membenahi, memperbaiki apa yang kurang kira-kira di lesehan saya. Saya kan mencari bagaimana konsumen itu supaya makan enak, nyaman. Nah, seperti itu. Terus saya juga di lesehan kami ini masakan itu bukan menyesuaikan pada tempat ya Mas ya. Tanda kutip. Bukan hanya untuk Lombok saja. Jadi untuk seluruh. Nah, jadi supaya dapat semua. Kan kalau misalnya Lombok nih, dia pedas, asin, gurih. Nah, kalau Jawa manis. Ini. Jadi saya nasional dia. Alhamdulillah bebek ini juga
sudah pernah terbang ke Makassar, ke Bali, ke Surabaya, ke Jakarta. Jadi padahal bulunya udah dicabut loh ya. Jadi keduluan dia pas mereka dia telepon, Mas saya mau mudik, saya pesen nih. Sampai ada pernah pelanggan saya itu luar biasa, Mas Didit ya. Itu telepon. Mas saya pesan pertama tuh 22 bebek utuh. Iya, 22. 20 entah dia mungkin mau bagi untuk rekan-rekannya untuk berbuka puasa. Pas mau mudik dia pesan lagi, Mas saya pesan bebek utuh nih 6. Saya mau bawa mudik ke Makassar. Wow, bebek saya bisa terbang ke Makassar. Saya belum ke Makassar. Saya baru tahu bebek utuhnya bisa terbang ini. Luar biasa. Iya. Ya banyak lah teman-teman apa yang mau balik ke Jakarta, mereka telepon dulu, dia order dulu sehari sebelumnya kan. Ya. Jadi Bang besok saya mau berangkat jam segini gini, kira-kira saya ngambil jam segini. Oh bisa. Kami usahakan. Walaupun kita belum buka lesehan, kita usahakan. Oh, ya, kita usahakan. Jadi di luar jam pun itu selama konfirmasi dulu pesanan, ya. Kan antara sanggup dan tidak kan kita harus komunikasi. Betul. Supaya tidak miss nanti. Nah terakhir ini, saya ingin sekarang kan model pemesanan itu sudah banyak memanfaatkan aplikasi. Gojek, yang dengan GoFood-nya, terus GrabFood, yang GrabFood, kemudian ada Maxim banyak. Nah, apakah sudah bekerja sama juga dengan yang seperti itu? Untuk sementara ini kita untuk ke online-nya belum. Karena saya mau stabilkan dulu di lesehan saya. Karena kalau kita sudah masuk online, kita harus ready semua. Kita nggak bisa. Karena tadi seperti tadi saya bilang, kita fresh semua. Nah, itu jadi saya pikirkan lagi nanti bagaimana cara mengakalinya, harus tetap fresh dan bagaimana ini untuk masuk ke bisnis di online. Nah, jadi untuk sekarang ini sementara kami misalnya ada yang pesan, bisa ngantar kurir ke tempat kami, pakai kurir. Jadi saya memberikan nomor admin kurir atau mereka yang memang kirim kurir sendiri ke tempat kita. Sementara seperti itu. Tapi kalau memang lagi lesehan lagi rame, biasanya kan kurir terus di telepon udah berapa lama nggak diangkat-angkat, mungkin sibuk atau rame kan? Jadi saya yang nganter. Owner nganter ini. Ada beberapa teman udah kan kasihan mereka kan, harus nunggu lama. Jadi mungkin nanti dia dingin apa kan enak pas angkat-angkat itu kan. Udah bro biar saya nganter deh, saya bilang. Oh jangan kayak gitu, nggak apa-apa. Nah sampai teman bilang, terus saya harus bayar berapa ini kurirnya ini? Owner nganter itu beda ya, VIP. Free, saya nggak ngasih, ngapain lagi mau bayar-bayar saya bilang. Daripada mereka juga lama. Bagaimana pokoknya saya sama konsumen itu sama-sama enak lah, nyaman gitu. Saya juga pikirkan mereka. Bukan mereka mau hanya sekedar pikirkan saya atau mau menikmati makanan saya. Saya juga pikirkan bagaimana mereka tuh nyaman enak. Ini pokoknya ikhlas aja dah. Banyak ilmu yang saya dapat ini dari Bang Hendra sama Mbak Arjuna. Ternyata semua itu kita mulai memang betul-betul kita rencanakan, kemudian ilmu ikhlas dalam setiap pekerjaan itu saya rasa itu pondasinya itu. Betul. Bang Hendra, Mbak Arjuna. Jadi semua pekerjaan lah. Semua pekerjaan itu memang kita didasari dengan itu. Betul. Ya, kita bertawakal kan atas nama Allah kalau kita yang umat muslim. Betul. Ya, setelah itu ikhlas. Sudah. Ikhlas. Kita jalani. Semua sudah ada yang ngatur. Lepas saja berikutnya kita kembalikan, kita serahkan. Seperti itu. Pertanyaan saya yang terakhir. Terakhir kedua. Apa yang tidak mengenakan selama ini dalam membuka bisnis lesehan 7 Sambat? Ada nggak kira-kira yang membuat Mas Hendra sama Mbak Arjuna itu kira-kira sampai Makjilp harus, tadi kan sudah ikhlas kan, tapi menambah lagi gitu kadar keikhlasan. Apa ini yang konteksnya yang terkait dengan pelayanan ataupun ada komentar dari jadi komentar dari konsumen terutama teman. Jadi sementara ini
90% konsumen yang di 7 sambal itu teman saya semua. Ya. Jadi mungkin teman ini sebagai penyambung lidah ke orang lain kan. Marketing yang paling bagus itu ya. Jadi saya juga semua komunitas ikut. Teman saya banyak. Mau dari kalangan apapun. Okay. Mantap. Mau banyak lah, semua kalangan lah. Ya. Jadi mereka kadang masukkan. Ini mungkin pelayanan. Jadi saya juga langsung mohon maaf. Sementara karena saya kemarin mencari karyawan. Mencari karyawan itu yang tidak pernah bekerja sama sekali. Orang kalau nyari karyawan, nyari yang sudah berpengalaman. Nyari pengalaman sekian tahun, sekian bulan, paling nggak pernah di rumah makan bila perlu syaratnya. Jadi saya juga dulu pernah di perhotelan, saya juga pernah. Mungkin semua kerjaan sudah pernah saya lakukan. Jadi saya kepingin mencari karyawan itu yang mau belajar. Saya ajarin. Termasuk kemarin juga kakak saya ikut. Karena dia pernah di hotel, di kapal pesiar lah, lulusan perhotelan juga, saya amati juga. Jadi kita ajarin, membuka kesempatan pekerjaan buat mereka yang tidak pernah kerja sama sekali, sampai bisa. Ini kalau di balai latihan kerja ini mulai dari nol ya. Mendidik orang yang ada di sana. Mungkin ada komplain sedikit dari teman, dari tamu. Coba pelayanan, cuman saya jelaskan. Memang mereka ini baru saya didik. Ya mohon maaf. Memang kalau kita dibilang ada kerugian di situ, kerugian tuh cuman tidak ada tamu yang agak tidak nyaman, mungkin agak lama atau bagaimana cara. Tapi saya kembali lagi, semua itu kita berbuat baik aja lah sama orang dulu. Sepakat. Itu aja sih. Buka kesempatan kerja untuk mereka yang belum pernah bekerja. Jadi saya ajarin sampai benar-benar kerja. Betul. Jadi saya juga punya tujuan, setelah mereka bisa, dia mau keluar dari tempat saya itu tidak masalah, silahkan. Ini ilmu hilas yang lebih tinggi lagi. Ini udah capek-capek dididik. Kalau dia tidak belajar, saya malah marah. Belajar. Jadi nanti kamu misalnya ada punya modal, pingin buka sendiri, atau kamu bekerja di tempat orang, kamu udah bisa semua. Kamu pas di interview, kamu bisa apa? Oh, saya jadi waiter, jadi barista, saya masak, semua saya bisa. Cepat kamu diterima kerja. Kayak gitu. Kita nggak mungkin dong mau larang orang mau keluar kan. Betul. Pak saya mau keluar, Pak saya mau pindah kerja. Oh silahkan. Saya cari orang baru lagi. Nah itu kendalanya kami. Misalnya ada komplain, pelayanannya tadi saya udah mesen kok lama ya. Ya mohon maaf, mungkin namanya anak baru belajar. Nah ini anak baru. Tapi kalau yang udah bisa cepat kok mereka. Cepat kerjanya. Jadi itu ini dibongkar ini sama Bang Hendra. Jadi ternyata semua fresh graduate, orang yang baru betul-betul intinya mau bekerja, yang diterima di sana. Mau bekerja, mau belajar. Nah ini sekaligus ini di podcast ini biar teman-teman tahu nih, ternyata Bang Hendra menjalankan proses rekrutmennya itu seperti itu. Jadi jangan heran ya. Nah ini juga, dan Bang Hendra bersama Mbak Arjuna ini terbuka masukan, kritikan, dan itu agar menjadi lebih baik lagi ke depannya Bang Hendra ya. Saya berdoa, berharap ini moga lesehan ini makin maju Bang Hendra, Mbak Arjuna terus memberikan karena ini kita butuh tempat-tempat seperti ini dikenal oleh masyarakat luar, dia mau kembali lagi ke Lombok, ke NTB, dan kembali lagi pada akhirnya nanti, dan yang diingat adalah bebek utuh 7 sambal. Saya sedikit cerita lagi ya. Jadi di lesehan saya nih, saya ada beberapa konsumen, mungkin lebih dari 7 lah. Katakan lu 7 ya, mungkin 7 sambal. Nah kan tujuan. Jadi ada sekitar 7 bisa lebih. Yang konsumen saya tidak bisa makan bebek sama sekali. Serius? Konsumen saya tidak itu bisa pengalaman pertama. Tidak bisa makan bebek sama sekali. Tapi setelah dia mencoba, sekarang tuh dia selalu datang pesan bebek. Banyak, lumayan sih. Saya bilang coba dulu. Kalau kamu nggak bisa ya sudah. Tapi coba. Kita mau melangkah aja harus mencoba.
Betul. Kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak mencoba. Ya, karena begini, bebek itu ya mohon maaf kalau masaknya nggak benar ya amis. Betul. Amisnya itu sulit hilang gitu loh. Iya, benar. Nah, itulah pengalaman orang yang membayangkan bebek, masakan bebek itu. Jadi memang saya bilang sama teman tuh, yang pertama hilangkan mindsetmu, rubah. Hilangkan sugestimu yang bebek itu bau. Ya. Pokoknya apa yang ada yang jelek di otakmu tuh ada dulu, rubah. Cuci dulu otaknya itu, buang aja dulu semua ya. Ini mindsetnya jangan begitu. Oke. Nah, setelah itu baru kamu coba, selebihnya kamu. Ya. Jadi sekarang keren. Yang Bebek tidak bisa aja makan bebek sama sekali, sampai sekarang ini setiap datang dia pesannya bebek. Tempat ketagihan pertamanya di 7 Sambal. Ya. Oke, luar biasa. Ini Masya Allah. Ya, ini teman-teman ini sahabat YS Podcast ya. Saya pun banyak tahu hari ini justru karena bertemu duduk langsung dengan ownernya, 2 orang ini suami istri. Jadi sekalian pekerja ya. Saya jadi kasir, kadang-kadang nganter, kadang-kadang jadi ojek. Ya, saya juga melihatnya ya sering nganter makanan itu ya juga. Itu apa? Ini kerja kan? Ngapain saya mesti malu? Makanya banyak teman-teman ini kok ownernya nganter. Ya karena memang butuh saat itu. Ya. Nah, jadi pekerjaan ini apa sih gitu? Sama perjuangan aja. Itu memang iya. seperti itu. Jadi saya udah biasa bekerja seperti itu ya, saya biasa aja. Ini proses pendidikan yang sangat luar biasa karena mau mendidik banyak orang yang mau bekerja jadi ya. Saya bilang sama teman-teman sama karyawan, jangan pernah menganggap dirimu itu sudah di atas. Iya. Nah, jadi kamu lihat saya pun bekerja, saya selalu bekerja. Nggak usah pikir kamu selalu di atas. Sekalian kasih contoh. Ya, memberikan contoh. Kamu ada maupun tidak, beginilah adanya. Ya, teladan itu. Ya, betul. Teladan itu jauh lebih penting daripada kita menjelaskan sekian teori, tapi ternyata dia tidak melihat teladan gitu. Nah, inilah yang akan membuat orang, terutama pekerja di situ, atau teman-teman yang bekerja di situ itu, ya harus malu. Ngelihat ownernya aja bisa seperti berjibaku seperti itu gitu, masa dia mau ongkang-ongkang di situ tidak peduli kan? Ya ini sangat luar biasa ini. Terima kasih Bang Hen sama Mbak Arjuna sudah hadir di YS Podcast, berbagi banyak sekali pokoknya yang dibagi hari ini ya, banyak ilmu, banyak pengalaman, sharing ilmu ikhlas ya terutama. Saya juga semua itu kan pasti belajar. Ya, belajar semua. Betul. Belajar. Ya, setiap proses kita jalani dengan sabar, dengan ikhlas, doa, insya Allah. Ya, doanya. Yang paling utama itu yakin. Yakin. Betul. Yakin. Kita saja. berdoa tapi tidak yakin yang percuma. Betul. Kita berjalanin kalau nggak yakin juga percuma. Betul. Yakinlah mengetuk pintu langit, nanti suatu saat akan didengar dan dikabulkan. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Hendra. Terima kasih banyak luar juga biasa. Mas sudah diundang ke sini, sangat luar biasa. Saya akan ke sana ketiga kalinya nanti. Tunggu ya. Silakan, kami tunggu. Dong ayo. Dong ayo. Ya ini dong ayo ke lesehan 7 Sambal. Oke, demikian sahabat YS Podcast yang bisa kami bahas di sini. Semoga teman-teman bisa terinspirasi sesuai dengan tagline YS Podcast, berbagi cerita untuk saling inspirasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.